Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sejahtera. Di sini saya akan membawakan sebuah materi atau mempresentasikan sebuah materi yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapital Selekta IPA. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang The Ecology of Plants atau ekologi tumbuhan. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Diki Ananda Wahyu Putra dengan NIM 23060210017, kelas 6B, Prodi Tadris IPA, dengan mata kuliah Kapital Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Nah, di sini, this time we're gonna learn about the plant's ecology. We're gonna know what is plant's ecology, why the ecology is important for our life, and more about the ecology of plants. Before we go, if you want to be hero, let's take the action for our natural charm. Y'all the Saviors. Take your seat and then let's enjoy. Let's go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tadi ya, ekologi tumbuhan. Dengan tabel of content-nya itu terdapat definisi ekologi tumbuhan, perkembangan ekologi tumbuhan, tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan, ekosistem, hubungan antara tumbuhan, pengaruh faktor abiotik dan biotik terhadap tumbuhan, saling ketergantungan makhluk hidup, dan dinamika komunitas, pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan, serta miskonsepsi dalam ekologi tumbuhan. Kita masuk materi yang pertama yaitu definisi ekologi dan tumbuhan itu sendiri atau ekologi tumbuhan itu. Nah, apa sih itu ekologi? Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Jadi, di sini ekologi itu merupakan suatu cabang disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana sih interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, kalau tumbuhan, yaitu tumbuhan merupakan organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kingdom Plantae yang memiliki dinding sel dan klorofil. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah sudah menurunkan sebuah ayat yaitu tentang tumbuhan ini yang di dalam surah Quran surat At-Toha ayat 53 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabati syatta. Sadaqallahul Azim, yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu itu bumi di jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi, apa itu ekologi tumbuhan? Kalau kita bisa lihat, kita cerna dari tadi ya, apa itu ekologi dan juga apa itu tumbuhan. Ekologi tumbuhan kalau kita jadikan satu yaitu merupakan suatu cabang disiplin ilmu yang membahas interaksi tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian, kita masuk ke perkembangan ekologi tumbuhan. Yang pertama, pada tahun 1305, Petrus Desresitus, yaitu perintis dalam memahami sifat persaingan hidup pada tumbuhan. Yang kedua, pada tahun 1685, King, ahli pertama yang menguraikan konsep suksesi dalam komunitas tumbuhan. Pada tahun 1891, Warming mengemukakan proses suksesi tumbuhan di bukit pasir sepanjang pantai Denmark. Pada tahun 1899, Cowles yaitu membuat kajian tentang suksesi tumbuhan di bukit pasir sepanjang pesisir Danau Michigan serta peranan iklim, fisiografi, dan biota lainnya. Kemudian kita lanjut pada tahun 1905, Clemens yaitu menyusun metode pengukuran dan pemasangan kuadrat dalam kajian ekologi lapangan. Dan kemudian pada tahun 1935, Tansley itu seperti membuat kajian yang dibukukan dan bukunya itu sangat terkenal yang berjudul The Prairie Islands and Their Vegetation. Kemudian ada tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan. Di sini terdapat dua macam. Yang pertama ada sinekologi dan juga autekologi. Apa sih sinekologi itu? Sinekologi merupakan kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Sedangkan autekologi yaitu kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, dan adaptasinya terhadap lingkungan. Jadi kalau sinekologi itu kajian tentang suatu kelompok organisme yang misalnya itu suatu ekosistem dalam satu daerah tertentu. Kalau yang autekologi itu hanya kita kayak mempelajari tentang sejarah tumbuhan itu hidup atau berkembang, kemudian perilaku dan juga adaptasi terhadap lingkungan spesies tumbuhan tersebut. Kemudian kita masuk ekosistem, tapi kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam ekosistem.
Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini mempunyai 9 komponen. Yang pertama ada udara, air, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, tanah, derajat keasa aman atau pH, dan juga topografi. Nah, di komponen abiotik ini pastinya sangat berperan penting dalam kehidupan tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu hidup, dan sebagainya. Kemudian, pada komponen biotik ini juga terdapat dua. Yang pertama komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof merupakan organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis. Dari hasil fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Organisme autotrof ini juga merupakan produsen utama dalam ekosistem. Sedangkan komponen heterotrof, yaitu organisme heterotrof, merupakan organisme yang dalam hidupnya memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Kalau di autotrof ini dia merupakan produsennya, kalau yang di heterotrof dia itu konsumen. Kemudian hubungan antara tumbuhan. Yang pertama, ada kompetisi. Merupakan hasil dari persaingan antara individu tumbuhan dengan individu lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan nutrisi dan sebagainya. Jadi di sini yang berkompetisi itu bukan cuma manusia, tapi makhluk hidup yang lain juga berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pada tumbuhan ini, misal dia berkompetisi dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi, kemudian mineral, kemudian sinar matahari dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada liana. Liana merupakan tumbuhan yang berakar pada tanah, tetapi batangnya membutuhkan penopang dari tumbuhan lain agar dapat menjulang dan daunnya memperoleh cahaya matahari secara maksimal. Kemudian yang berikutnya, epifit. Merupakan kelompok tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan lainnya untuk tempat hidup secara menempel. Kemudian ada lumut kerak, yaitu organisme yang terbentuk karena adanya hubungan antara satu atau lebih jenis jamur dengan satu atau lebih ganggang hijau atau ganggang biru yang bersel satu. Kemudian ada mikoriza, yaitu merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara fungi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman inang memperoleh hara nutrisi, sedangkan fungi memperoleh senyawa karbon hasil fotosintesis. Kemudian ada faktor abiotik terhadap tumbuhan. Faktornya itu ada apa aja? Yang pertama, pengaruh tanah dan topografi terhadap tanaman. Pengaruh tanah ini sangat penting bagi tumbuhan karena semakin subur tanah juga semakin berkembang tumbuhan tersebut. Kalau misal tanahnya tidak subur, ya maka tumbuhan tidak akan dapat hidup di itu. Ya mungkin bisa, tetapi cuma beberapa tumbuhan saja. Beberapa spesies tumbuhan. Kemudian pengaruh air pada tanaman. Seperti manusia juga, tumbuhan juga perlu memerlukan air untuk dia hidup. Kalau nggak ada air ya tumbuhan tidak dapat hidup seperti itu. Kemudian ada pengaruh api pada tanaman, pengaruh cahaya matahari pada tanaman. Kemudian ada pengaruh suhu pada tanaman, pengaruh kelembapan relatif terhadap tanaman, pengaruh curah hujan terhadap tanaman, dan pengaruh angin pada tanaman. Kemudian kita masuk ke pengaruh biotik terhadap tumbuhan, yaitu ada apa aja? Yang pertama, interaksi antara tumbuhan dan hewan. Itu ada herbivora. Herbivora adalah proses pemangsaan atau predasi tumbuh-tumbuhan oleh hewan. Kemudian simbiosis dan non-simbiosis. Interaksi yang sangat kuat disebut dengan simbiosis mutualisme, dan interaksi yang renggang disebut mutualisme non-simbiosis. Kemudian yang kedua, pengaruh faktor biotik tadi ya. Ada interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme. Secara umum, mikroorganisme menjadikan tumbuhan sebagai inangnya, dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat hidup dan tempat mendapatkan makanan. Simbiosis mutualisme antara tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang sudah umum diketahui adalah interaksi antara tanaman Leguminosae dengan bakteri Rhizobia dalam proses penambatan nitrogen. Kemudian yang ketiga, interaksi antara tumbuhan dan manusia. Interaksi antara tumbuhan dan manusia ini salah satunya yaitu aktivitas budidaya tanaman. Itu sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian. Kemudian memahami saling ketergantungan makhluk hidup. Yang pertama ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang bisa teman-teman lihat di layar ini yaitu yang satu yang atas yang ada ularnya, ya yang ada ularnya itu sebuah rantai makanan. Dan kalau yang bawah itu jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu kayak sekumpulan yang lebih kompleks lah istilahnya dari rantai makanan. Kemudian ada piramida makanan.
Jika dalam suatu ekosistem digambarkan jumlah populasi produsen sampai konsumen tertinggi, akan membentuk gambaran seperti piramida. Gambaran seperti ini disebut piramida makanan. Supaya piramida makanan tersusun dengan baik, populasi dalam suatu ekosistem harus seimbang. Nah, gimana sih kalau jikalau tidak seimbang gimana? Ya maka populasi dalam ekosistem itu ekosistem dalam suatu itu ya akan hancur karena tidak ada seimbang antara suatu populasi dengan populasi yang lain. Kemudian ada aliran energi dan materi. Aliran energi dan materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk yang lain disebut aliran materi dan energi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di itu ya. Kemudian ada dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Perubahan komunitas dapat terjadi secara siklik dan non-siklik. Suksesi merupakan proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam kurun waktu yang sama, menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suatu komunitas oleh komunitas atau ekosistem yang lainnya. Kemudian pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan. Dalam pemanfaatannya, ekologi tumbuhan ini untuk pengelolaan dan upaya konservasi hutan lindung. Kemudian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, keseimbangan sistem ekologi, serta konservasinya. Kemudian kalau penerapannya, yaitu penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Misalnya produksi pertanian, kehutanan, atau pertambangan. Baik untuk yang tidak dapat diperbaharui atau tidak, kemudian untuk konservasi dan juga preservasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam miskonsepsi ekologi tumbuhan. Mungkin teman-teman ada yang miskonsepsi nih ya, kita akan bahas bareng-bareng. Miskonsepsi yang pertama, benalu dan anggrek merpati yang tumbuh pada ranting pohon mangga merupakan parasit. Itu adalah miskonsepsi ya, atau konsep yang salah. Konsep yang benar yaitu anggrek hanya menempel pada kulit pohon. Semua kebutuhan seperti karbon dioksida dan air diambil sendiri dari udara dan anggrek melakukan fotosintesis untuk memenuhi keperluan akan makannya sendiri. Kemudian, yang ketiga ya, rantai makanan pengertiannya sama dengan jaring-jaring makanan. Itu salah besar. Rantai makanan, ya konsep yang benar ini, rantai makanan memiliki makna yang berbeda dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur transfer energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Kemudian terdapat glosarium, mungkin teman-teman yang belum tahu atau belum kenal dengan mungkin kata-kata ada yang asing seperti itu, ada organisme eukariotik, rantai makanan, jaring-jaring makanan, ekosistem, dan simbiosis. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian ini daftar pustaka saya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.